Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gubernur Sumatera Selatan datangi kediaman orang tua korban kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur untuk berbela sungkawa. Demi mendapatkan uang asuransi dan tidak bayar cicilan motor, seorang pria di Kabupaten Banyuasin berpura-pura jadi korban begal. Tenaga kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan suntik vaksin booster kedua atau dosis keempat vaksin COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu gelar vaksinasi booster kedua atau dosis keempat vaksin COVID-19. Vaksin booster kedua ini diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai penerima pertama. Sejumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan vaksin booster kedua atau dosis keempat vaksin COVID-19 pada Selasa pagi. Tenaga kesehatan menjadi skala prioritas karena kelompok yang rentan dan memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19. Namun pemberian suntik vaksin kali ini harus dibatasi sebanyak 100 orang tenaga kesehatan perharinya. Vaksin booster kedua merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan atau BINDA. Sebanyak 3.000 dosis vaksin booster siap diberikan kepada seluruh nakes di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adapun vaksin yang diberikan adalah vaksin jenis Pfizer. Lebih kurang 3.000 nakes yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini memang masih belum 100% dilakukan vaksinasi, dan ini adalah salah satu upaya kita agar tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu bisa mendapatkan vaksinasi COVID booster tahap 2 ya. Pelaksanaan vaksinasi booster kedua ini akan digelar secara bertahap hingga 2 pekan ke depan. Nantinya, vaksin booster kedua akan diberikan juga kepada masyarakat umum, khususnya para lansia yang rentan terpapar COVID-19. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 2,5%. Pertumbuhan ekonomi ini didukung sektor lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta bidang informasi dan komunikasi. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 2,5%. Meski belum memenuhi harapan, namun kondisi ini lebih membaik sebesar 0,01% dari tahun 2020 lalu. Sebab pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami kontraksi karena pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai membaik seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di tanah air. Adapun sektor yang cukup signifikan pertumbuhannya adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,42%. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 8,12%, serta sektor penyedia akomodasi dan makanan minuman tumbuh sebesar 7,71%. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah setempat harus meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kondisi infrastruktur, jalan, dan sarana prasarana lainnya menjadi katalisator dan stabilisator gitu untuk menggerakkan potensi perekonomian di Kabupaten Ogu. Kita lihat misalnya di sektor perdagangan, jika tidak ditunjang oleh jalan yang bagus, maka akan terjadi ekonomi biaya tinggi karena distribusi dan transportasi dan lain sebagainya. Agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu harus memperhatikan beberapa sektor usaha yang berada di tengah masyarakat. Pemerintah daerah harus melindungi dan membuat aturan yang tidak membebani para pelaku usaha di daerah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.
200 paket sembako dibagikan kepada warga kurang mampu oleh jajaran Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ulu. Bantuan diberikan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah kenaikan BBM di Kota Batu Raja. Para sopir truk dan pengemudi angkot yang melintas di kawasan Jalan Merdeka, Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan bantuan paket sembako dari polisi Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ulu. Bantuan sembako diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Selain itu, bantuan paket sembako juga diberikan ke sejumlah para pengemudi ojek pangkalan dan petugas kebersihan di beberapa kawasan di Batu Raja Timur. Total sebanyak 200 paket sembako diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Batu Raja. Bantuan paket sembako dari polisi ini disambut gembira warga yang menerimanya. Pembagian paket sembako ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, utamanya yang berpenghasilan harian. Sembako dalam rangka meringankan beban masyarakat yang berdampak kenaikan BBM ditujukan kepada para sopir, tukang ojek, baik taksi maupun truk yang secara langsung berdampak atas kenaikan BBM untuk hanya sekedar meringankan kami dari Satuan Narkoba Polres. Pembagian paket sembako ini digelar secara serentak di seluruh polsek yang berada di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu. Kegiatan ini sendiri akan digelar rutin 1 minggu sekali selama 1 bulan ke depan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tengah mengadakan proyek rehab Taman Double Road yang berada di Kota Kayu Agung. Proyek ini memakan anggaran sebesar 3,6 miliar rupiah. Lantas, bagaimana menurut warga sekitar atas proyek tersebut? Taman Double Road yang berada di Jalan Singadekane, Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini tengah dalam perbaikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu. Perbaikan Taman Double Road menghabiskan dana APBD sebesar 3,6 miliar rupiah. Proyek dengan dana sebesar itu pun menjadi perbincangan warga sekitar. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten termiskin nomor 4 di Sumatera Selatan. Untuk rehab double road ini sebenarnya tidak ada manfaat sama sekali. Karena double road yang lama itulah sudah cantik. Nah, itu juga dana itu double road itu juga 3,6 miliar. Lebih. Karena 36 miliar lebih. Nah, itu semestinya dana ini dimanfaatkan seefisien mungkin karena Oki ini adalah kabupaten termiskin di Sumatera Selatan. Salah satu Pak ya? Salah satunya itu. Salah satunya termiskin di kabupaten di Sumatera Selatan ini. Nah, sedangkan di pantai timur sana masih banyak yang harus dibenahi, termasuk pembangunan jalan. Pembangunan jalan-jalan di sana itu sekarang ini apalah istilahnya nggak ada, bukan nggak ada istilahnya. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri merehab Taman Double Road sepanjang 1,8 km ini untuk mempercantik Kota Kayu Agung, terutama di malam hari. Nantinya taman yang ditargetkan rampung di bulan Desember mendatang akan diberi ornamen perahu kajang yang menjadi ciri khas Kota Kayu Agung. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.